Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan membahas tentang kepengurusan dalam NU di pertemuan kali ini. Kemarin Ibu sudah membahas tentang mustasyar Badan Otonom NU, yaitu mustasyar, ada syuriah dan tanfidiyah. Nah, kali ini ada namanya kepengurusan NU. Kemarin itu kan lembaga NU mempunyai suatu kepengurusan dalam jam'iyah. Jam'iyah itu kelompok. Nah, kali ini dalam suatu kelompok tersebut NU punya pengurusan tingkat nasional, provinsi semuanya. Lah, dikatakan tersebut ada namanya tingkat kepengurusannya NU. Yang pertama ada PBNU. PBNU itu adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berkedudukan di ibu kota negara. Yang kedua ada PWNU untuk tingkatan provinsi, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Lalu ada PCNU. Pertama tadi PBNU bertempat di tingkatan nasional yang ada di ibu kota negara. Lalu pengurusan wilayah itu ada di tingkat provinsi, yaitu di Jawa Timur, di Jawa Tengah, Jawa Barat itu ada PWNU. Lalu ada PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, tingkatan kabupaten. Contohnya Kabupaten Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten beberapa yang ada di Indonesia, ada 439 cabang. Lalu ada PCI. Tadi ada PC, pengurus cabang, sekarang ada PCI, pengurus cabang istimewa, yaitu untuk mengurusi cabang di luar negeri. Jadi orang-orang yang berada di luar negeri itu akan diurusi oleh namanya PCI, pengurus cabang internasional atau istimewa. Lalu ada PMWC. MWC itu pengurus majelis wakil cabang untuk tingkatan kecamatan. Lalu yang terakhir ada PR, pengurus ranting untuk tingkat desa atau kelurahan. Jadi yang pertama paling atas ada tingkat nasional yang ada di ibu kota negara, PBNU namanya. Ada PWNU, lalu PCNU, PCI, MWC sama PRNU. Lalu kemudian di organisasi NU itu ada juga lembaga, ada lajnah dan badan otonom. Kalau lembaga itu perangkat organisasi NU yang berfungsi untuk pelaksana kebijakan NU berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Contohnya dalam bidang dakwah, bidang pendidikan, bidang perekonomian, bidang sumber daya manusia, itu ada namanya adalah suatu lembaga yang didirikan NU. Apa saja? Ada LDNU, lembaga dakwah NU. Ada LP Ma'arif NU, lembaga yang mengurusi pendidikan NU. Ada RMI, Robito Ma'adil Islamiyah, yang mengurusi perkembangan pondok pesantren. Lalu ada LPNU yang mengurusi perekonomian masyarakat NU, pengembangan ekonomi warga NU. Ada LP2NU yang mengurusi kebijakan tentang pengembangan pertanian NU. Yang keenam ada LKKNU, lembaga kemaslahatan keluarga NU, yang mengurusi bidang kesejahteraan keluarga dan sosial kependudukan warga NU. Ada Lakpesdam, lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia, melaksanakan kebijakan NU dalam pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. Lalu ada LPBH, lembaga penyuluhan dan bantuan hukum. Ada Lesbumi, lembaga seni budaya NU. Ada Lazisnu, lembaga amil zakat, infak dan sodako. Ada juga LWPNU, lembaga wakaf pertanahan NU, yang mengurusi tanah-tanah wakaf yang dimiliki oleh warga NU. Ada LBM, lembaga basul masail. Ada LTMI, lembaga takmir masjid. Ada juga LPK NU, lembaga pelayanan kesehatan Nahdlatul Ulama. Tadi itu tentang lembaga-lembaga yang mengurusi dalam bidang tertentu.
bidang perekonomian, bidang kemaslahatan umat, bidang pendidikan. Lalu ada namanya lajnah. Lajnah itu perangkat organisasi NU yang melaksanakan program-program yang membutuhkan penanganan khusus. Ada Lajnah Falakiyah dan Lajnah Ta'lif wan Nasyir LTN NU. Lajnah Falakiyah itu yang mengurusi perkembangan ilmu falak, mengurusi hisab dan ru'yat. Contohnya seperti besok tanggal 1 Muharram atau 1 Ramadan jatuh pada hari apa lah, itu namanya yang dilakukan oleh para ilmu falak, para ulama-ulama atau tokoh-tokoh ahli ilmu falak mengenai tentang pembuatan kalender atau penentuan kalender tersebut menggunakan hisab dan ru'yat. Lalu ada Lajnah Ta'lif wan Nasyir LTN NU, mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab NU. Jadi semua kitab-kitab yang diterbitkan oleh LTN NU adalah supaya memudahkan masyarakat warga NU terutama untuk memahami kitab-kitab yang berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir ada namanya Badan Otonom. Badan Otonom itu merupakan perangkat NU yang sesuai dengan kelompok masyarakat tertentu. Contohnya seperti kayak kalau anak muda nanti ada namanya Jam'iyah Muslimat atau Fatayat atau GP Ansor. Yang pertama, badan otonom yang pertama itu ada Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaro An-Nahdiyah. Thariqah Mu'tabaro itu merupakan thariqah yang mempunyai silsilah sambung kepada Rasulullah. Jadi mursid atau guru dari thariqah tersebut itu sanadnya sambung sampai kepada Rasulullah. Berarti itu namanya thariqah Al-Mu'tabaro. Lalu yang kedua ada Jam'iyatul Qurra wal Hufat yang membantu melaksanakan kebijakan pada kelompok qori dan qori'ah, para hafid atau hafidoh. Lalu ada Muslimat NU yang berdiri dari perempuan NU. Lalu ada Fatayat NU, anggota perempuan muda NU. Ada GP Ansor, laki-laki pemuda NU. Lalu ada juga IPNU, Ikatan Pelajar NU, dari pelajar laki-laki atau santri laki-laki. Ada juga IPPNU, pelajar perempuan dan santri perempuan. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh IPPNU mengurusi para pelajar perempuan dan santri perempuan. Ada juga ISNU, Ikatan Sarjana NU. Ada juga Sarbumusi, Serikat Buruh Muslim Indonesia, yang mengurusi para buruh-buruh ketenaga kerjaan di Indonesia. Ada Pagar Nusa, pencak silat yang juga didirikan oleh masyarakat NU atau ulama NU. Ada Pergunu, Perikatan Guru NU. Itu merupakan badan otonom. Jadi perbedaannya, kalau lembaga itu mengurusi suatu bidang tertentu. Sedangkan kalau lajnah itu adalah yang membutuhkan penanganan khusus. Badan otonom pengelompokan masyarakat tertentu. Paham? Contohnya kayak tadi, pengelompokan masyarakat tertentu itu kalau yang laki-laki muda itu masuk GP Ansor. Kalau pelajar laki-laki itu masuk IPNU perempuan, IPP NU. Lalu anggota NU itu mempunyai keberhakan juga, berhak menghadiri dan mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi NU. Ya apa saja ya tadi yang ada di sebuah lembaga atau di sebuah badan otonom. Di lembaga ada, di badan otonom juga ada, contohnya Muslimat, Fatayat, GP Ansor dan lain-lainnya. Lalu ada juga permusyawaratan NU, musyawarah itu musyawarah itu apa sih? Musyawarah itu berkumpulnya orang-orang untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan. Musyawarah tingkat nasional. Musyawarah tingkat nasional itu ada muktamar paling tertinggi. Musyawarah tertinggi itu namanya muktamar,
yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Lalu ada muktamar luar biasa yang diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah nasional. Ada juga konferensi besar. Konferensi besar itu adalah musyawarah yang tertinggi setelah muktamar. Keempat, ada musyawarah nasional alim ulama. Musyawarah nasional alim ulama diselenggarakan oleh pengurus besar Syuriah untuk membicarakan masalah keagamaan. Lalu ada rapat koordinasi nasional, diselenggarakan oleh pengurus besar untuk melaksanakan suatu masalah atau kewajiban organisasi yang mendesak. Itu yang musyawarah tingkatan nasional. Lalu ada musyawarah tingkatan daerah. Yang pertama, ada konferensi wilayah. Konferensi wilayah ini adalah musyawarah tertinggi untuk tingkatan wilayah. Kalau tadi yang paling tertinggi di tingkat nasional namanya muktamar. Setelah muktamar yaitu adalah konferensi besar. Itu musyawarah yang tertinggi di tingkatan nasional. Sedangkan tingkatan daerah itu ada konferensi wilayah. Lalu yang kedua ada musyawarah kerja wilayah yang diselenggarakan untuk membicarakan pelaksanaan. Yang ketiga ada konferensi cabang. Konferensi cabang adalah permusyawaratan tertinggi untuk tingkatan cabang yang membicarakan tanggung jawab pengurusan cabang yang dilakukan dan juga menyusun rencana kerja 5 tahun. Lalu ada musyawarah kerja cabang. Musyawarah yang didirikan oleh pengurus cabang untuk membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan di dalam konferensi cabang. Jadi setelah ada konferensi cabang, lalu nanti ada lagi musyawarah kerja cabang, membahas yang ada di keputusan-keputusan yang di konferensi cabang. Lalu ada konferensi majelis wakil cabang, begitu juga sama musyawarah yang dilakukan di tingkat majelis wakil cabang yang membicarakan tanggung jawab pengurus majelis wakil cabang. Nah, nanti di bawahnya lagi ada musyawarah kerja majelis wakil cabang. Jadi sesudah konferensi dibahas lagi di dalam musyawarah kerja majelis wakil cabang, membicarakan tentang keputusan-keputusan yang diadakan di dalam konferensi majelis wakil cabang. Lalu yang terakhir ada musyawarah anggota, permusyawaratan tertinggi pada tingkatan ranting. Ranting tadi di mana? Di desa. Tuh, musyawarah-musyawarah yang di tingkatan daerah. Mungkin ada yang nggak dipaham, bisa langsung ditanyakan setelah disimak, lalu dirangkum, dikirim melalui Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.